Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk teman-teman. Hari ini kita udah dapat banyak sekali requestan ya. Tapi kita hanya bisa bahas beberapa aja. Jadi teman-teman yang udah excited banget nulis banyak koin untuk dibahas, kita bahas satu-satu ya biar yang lain juga kebagian. Hari ini kita akan bahas koin requestan dari user Ki83JB. Itu bisa dibahas untuk Baby Grok. Baby Grok. Ini mirip kayak meme token yang kemarin kita bahas, yaitu si Grok. Satu lagi kita akan bahas GMT, karena kayaknya menarik untuk dibahas ya, sesuai dengan requestan dari JS Huang. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah request. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari Baby Grok. Baby Grok ini pasti mengganggu banyak mata orang. Kenapa? Karena harganya naik ketika awal listing di bulan November kemarin. Sampai sekarang pergerakan Baby Grok itu naik sudah sebanyak 7.662%. Luar biasa tinggi dan juga mencuri banyak perhatian. Lalu apa sih project dari Baby Grok? Kalau kita perhatikan project dari token ini, itu katanya itu akan menjadi future of DeFi, future-nya decentralized finance. Tapi menurut saya ini masih belum kejadian, masih belum real teman-teman. Artinya ini masih project dalam kertas saja, belum ada realisasinya teman-teman. Tapi apapun itu, menurut saya project dari Baby Grok ini adalah memanfaatkan momentum meme token yang kemarin sempat naik tuh, yaitu Grok. Grok itu adalah aplikasi AI yang ada di Twitter, di mana diciptakan oleh Elon Musk, maksudnya diluncurkan dan juga dipopulerkan oleh Elon Musk, guna untuk memperkuat ekosistem yang ada di sosial media Twitter. Elon Musk sendiri sudah mengkonfirmasi bahwasanya mereka tidak meluncurkan token, apalagi yang namanya Grok yang menjadi meme token yang sempat viral kemarin. Nah, Baby Grok ini mirip aja seperti meme token yang lain. Contohnya ya Dogecoin ya, kan dulu populer teman-teman. Tiba-tiba ada Baby Doge, Baby Doge, dan Baby Doge yang lain. Termasuk juga Shiba Inu, ada Kishu Inu, dan Inu-Inu yang lain teman-teman. Jadi ini juga kurang lebih sama, modenya sama teman-teman. Di sini sih mereka tulis ya, mereka bukan hanya sekedar teknologi dari inovasi yang terinspirasi dari kejeniusan Elon Musk, tapi mereka juga ditenagai oleh AI. Aku sendiri nggak tahu AI apa yang dimaksud. Ya, jadi ya itulah pokoknya dia token ini diciptakan karena terinspirasi sama Elon Musk dengan gambar anak bayi kayak astronot gitu, teman-teman. Mereka punya total supply sebanyak 420 berapa nih? Triliun ya. Ya itulah 420 triliun atau 420 kuadriliun, teman-teman. Jadi nama tokennya adalah Baby Grok dengan simbol Baby Grok ya. Mereka ngadain atau ngasih yang namanya tax gitu teman-teman, bagi teman-teman yang melakukan transaksi di token ini. Yang pertama ada 5% tax kalau teman-teman melakukan pembelian ataupun penjualan. Nah, tax tersebut itu akan dibagikan kepada yang pertama liquidity pool 1%, yang kedua untuk marketing, dan yang 2% lagi untuk dev atau developer. Itu sih dari konsensus yang dimiliki, dan Grok ini bisa dibilang populer juga teman-teman. Mereka punya utility yang masih belum begitu jelas, tapi mereka juga punya mekanisme burning. Jadi tujuannya burning adalah mengurangi supply yang beredar. Kalau kita perhatikan informasinya di CMC, harganya cukup micin ya, aku nggak bisa sebutin, tapi ini nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, oh sorry 5 ya, 0,05 kali 11,23 rupiah, dan harganya rally lumayan gila teman-teman. Kalau kita perhatikan maksimum supply-nya itu ya 420 kuadriliun token ya. Dan yang beredar pun juga di sini ditulis sudah 100%. Aku sendiri nggak tahu berapa yang pasti beredar karena CMC juga belum mengkonfirmasi. Tapi ya dari beberapa pertimbangan yang teman-teman perlu perhatikan, yang pertama di Twitter mereka masih terbilang aktif ya dalam hal pom-pom tokennya, dan lumayan engagementnya sekitar 2000 sampai 1000 orang. Tapi dari tweet-tweetannya ini sebenarnya sih nggak terlalu nyata untuk proyeknya teman-teman. Ini cuma bikin FOMO aja. Kalau kita lihat dari Certic, kebetulan dia sudah diaudit Certic ya, ataupun sudah dapat lah Certic
untuk memberikan penilaian terhadap token ini. Secara fundamental mereka buruk, 57 skornya, dan satu lagi market stabilitas. Market kestabilan marketnya itu 78. Sisanya mereka positif banget teman-teman. Ratingnya juga A, 83. Jadi bisa dibilang project ini memang lagi hype-hype-nya sekarang. Nah, untuk kita menambah informasi teman-teman, kita juga bisa lihat dia dari data kepemilikan holder dari token ini. Kita bisa gunakan BSC scan. Ya, jadi artinya dia ada running di Binance Smart Chain. Kalau kita perhatikan 6% itu dimiliki oleh satu wallet. Wallet ini nggak gerak sama sekali sejak awal perilisan. Artinya dev terbesar ini dia belum sama sekali memindahkan tokennya, teman-teman. Jadi masih di hold. Terus ada Maxi, exchange Maxi yang teman-teman bisa gunakan untuk membeli Baby Grok selain bisa pakai PancakeSwap juga. Kalau kita perhatikan dari Maxi dia rally kenaikan ya. Artinya adalah retail cukup FOMO terhadap token ini. Banyak retail yang masuk. Terus di PancakeSwap kita bisa lihat kepemilikannya juga sekitar 2,6%. Jika kita lihat dari PancakeSwap, chartnya mengalami penurunan. Artinya ada distribusi barang. Mungkin teman-teman yang sudah sempat cuan dari Grok ini, teman-teman. Dari Baby Grok ya. Yang di PancakeSwap udah mulai didistribusikan. Atau mungkin juga ada opportunity untuk dia pindah ke exchange Maxi. Terus kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 4, wallet nomor 4 itu dia justru akumulasi, teman-teman. Akumulasi baru dilakukan di 2 Desember kemarin sampai sekarang terus melakukan pembelian. Nah, dari data overall ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemilik dev terbesar itu ternyata tidak melulu melakukan distribusi. Ada justru yang melakukan akumulasi. Jadi, menurut spekulasi, kalau kita melihat dari data ya, teman-teman, menurut spekulasi, maka Baby Grok masih akan ada kemungkinan dimainkan. Tapi teman-teman harus take note, kalau ini koin market cap-nya sangat kecil. Di sini sih kelihatan cuma 500 miliar rupiah saja. Jadi bisa dibilang manipulasi bisa saja terjadi pada token seperti ini. Dari pergerakan harga, memang ketika di awal listing sempat drop, bentar, di 4 Desember dia langsung mencuat dan rally. Teman-teman, sebagai bahan pertimbangan, teman-teman silakan kunjungi bscscan.com. Cari di pencarian ya. Di sini kan bisa cari pencarian, tulis saja Baby Grok. Atau mungkin teman-teman butuh address, silakan main ke CMC. Teman-teman bisa copy address yang tertera. Nah, mana ya biasanya ada address di sini. Ya ini teman-teman addressnya BNB Smart Chain address. Ini teman-teman bisa copy. Ya ini tekan yang copy ini, kemudian teman-teman paste aja di sini. Di paste, kemudian teman-teman akan langsung diarahkan ke kontrak yang tertera dari Baby Grok, teman-teman. Di sini teman-teman bisa untuk pantau sih untuk projectnya. Jadi gitu, kalau menurut saya secara teknikal nggak ada gunanya juga dianalisa secara teknikal karena ini token market cap-nya kecil, manipulasi pasti bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke projectnya, teman-teman cuan, aku ucapin congratulations, selamat. Bagi teman-teman yang mau masuk, jangan FOMO. Teman-teman boleh masuk mungkin dengan dana yang seberapa kalian ikhlas buat hilang. Anggap aja uang hilang, teman-teman. Karena kalau nanti terlalu berharap, teman-teman bisa kecewa. Gitu sih. Dari Baby Grok ya gitu paling. Sekarang kita akan bahas GMT ya. Green Metaverse Token atau nama projectnya adalah Step N. Mereka punya moto move to earn. Jadi bergerak untuk dapetin tokennya. Token ini itu dibagikan bisa dapat gratis ya teman-teman kalau teman-teman menggunakan aplikasi dari Step N ini yang teman-teman bisa download di Play Store atau di App Store. Ikuti misinya, paling disuruh jalan sekian meter, gain point, dan teman-teman berpeluang untuk memperoleh airdrop berupa GMT sebagai reward kalian, teman-teman. Mereka juga belakangan itu meluncurkan project NFT. Jadi semacam ya karya gitu teman-teman, karya seni ya teman-teman, dimana teman-teman bisa membeli NFT yang mereka jajakan ini di beberapa platform. Di sini ada di Solflare, ini wallet Solana teman-teman, itu dijual dengan harga 450 GMT saja untuk pembelian sepatu ya, sepatu NFT. Kemudian mereka juga udah listing di beberapa platform seperti Moar, sorry. Nah, itu juga platform bisa teman-teman pakai buat membeli sneakers NFT.
Jadi project-project GMT ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari projectnya, mereka memang berfokus pada NFT, kemudian juga menyehatkan banyak orang karena mereka mengajak orang-orang buat jalan kaki, olahraga teman-teman guna untuk membakar kalori, nanti mereka kasih reward berupa token. Nah, sebagai token-token reward ya menurut saya sih GMT itu rawan inflasi teman-teman. Kalau kita perhatikan dari data CMC, mereka maksimum supply-nya itu tidak diketahui. Sementara supply yang beredar itu sekitar 1,37 miliar GMT. Volume perdagangannya belakangan mengalami penurunan. Pasarnya sudah cukup luas, ada di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah sih untuk proyek-proyek seperti GMT ini. Itu ya paling nggak terlalu banyak yang bisa dibahas dari GMT karena memang proyeknya dia ya jualan NFT untuk sekarang ini teman-teman, sama aplikasi juga. Lalu gimana untuk pergerakan chart dari GMT? Overall sih pergerakan GMT udah mulai mengarah ke fase koreksi. Sebenarnya tren udah mulai pulih teman-teman dari GMT sendiri. Setelah penurunan yang cukup ekstrim terjadi sampai bottomnya di bulan September 2023 kemarin, GMT tiba-tiba masuk dengan volume perdagangan yang menurut saya bagus, dengan peningkatan smart money yang juga cenderung baik teman-teman. Harga GMT sempat melesat sampai ke level resistance kisaran 0,34 dan setelah itu pergerakannya justru malah terkoreksi teman-teman. Jadi untuk sekarang saya melihat GMT ini masih dalam tahap koreksi. Karena kalau kita lihat dari market utamanya, Bitcoin juga mengarah ke fase koreksi ditunjang sama BTC dominance yang sometimes naik, sometimes kena dump. Jadi untuk sekarang GMT saya lebih melihat dia mengarah ke fase koreksi. Ketika dia reject di sini di 0,35 ini teman-teman, pergerakan GMT itu tidak membuat higher high ya, dia justru bikin higher low di sini, higher low, ke reject lagi dan sekarang mengarah ke area support kisaran 0,21. Gitu. Di level tersebut barulah nanti mungkin kita akan mendapatkan rejection ke atas atau justru malah kembali melanjutkan tren penurunan. Untuk next support selain 0,21 bisa diperhatikan di kisaran 0,17. Itu beberapa level support yang teman-teman boleh untuk pantau. Menurut saya GMT apakah bisa rally di bull run ini? Menurut saya bisa. Ya, bisa rally. Cuma kalau untuk holding jangka panjang saya rasa agak kurang karena saya juga melihat bahwa GMT ini menurut saya tidak terlalu hype lagi seperti yang kemarin. Teman-teman, mungkin manipulasi bisa terjadi pada harganya. Sebab market cap-nya 5,7 triliun ya, nggak terlalu gede, ya gede tapi nggak terlalu gede banget sehingga manipulasi juga cenderung masih memungkinkan untuk project token seperti ini. Cuman yang paling saya kritisi adalah mereka suka bagi-bagi airdrop. Nah, itu sih menjadi poin minus menurut saya untuk para holder. Jadi gitu aja pembahasan untuk Baby Grok sama GMT. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau dapat update informasi terbaru. Kalian bisa join ya di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja dan akhir kata saya Andre. Makasih.